Tes. Oke. Oke. Sip. Insya Allah nanti semua sesi hari ini kita rekam ya. Soalnya ada teman-teman dari luar kota yang dulu sering request kan, kok nggak direkam sih? Nah, alhamdulillah kemarin waktu kita ngadain RubyConf itu kita dapat sedikit profit, dan profit itu kita beli untuk alat recorder. Jadi insya Allah kalau kita ada meetup itu akan coba untuk direkam dan diposting ke YouTube. Jadi nanti kita akan share semua linknya. Oke, jadi halo semuanya, thank you banget udah datang hari ini. Tadi sempat hujan, tapi mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa nyusul juga. Alhamdulillah hari ini RSVP lumayan banyak, 200-an, cuman nggak tahu nih pada kemana. Mudah-mudahan nanti ntar lagi datang kayaknya. Hari ini topiknya kita pengen bawain tentang performance, karena performance ini topik yang sering ditanyakan dan diobrolin di grup-grup dan di channel-channel tentang Ruby dan maupun bahasa-bahasa lainnya gitu. Nah ini agak berkesinambungan, nanti saya coba bawa dari yang lebih general, nanti Mas Taufik sama Mas Didik itu lebih spesifik tentang Rails dan Ruby gitu. Jadi mungkin perkenalan dulu kalau belum kenal, nama saya Gio. Jadi kalau kontak saya bisa di mana aja, bisa, yang penting handle saya semuanya Gio Sakti. Jadi Twitter, GitHub semuanya sama gitu, Gio Sakti. Jadi di Gojek title saya System Engineer. Jadi di Gojek itu ada Product Engineer, ada Data Engineer, ada Systems Engineer. Bedanya apa? Kalau Product Engineer itu kliennya customer yang di jalan, kalau System Engineer kliennya engineer yang lain gitu. Kalau Data Engineer kliennya mengambil keputusan gitu. Bedanya itu. Ini sebagian dari tim saya. Jadi kemarin kita lagi main-main ke Bangalore, terus ada beberapa orang yang jadi speaker. Itu yang duduk di sebelah kiri saya, kebetulan CTO kita, Ajay Gore. Ini foto Ajay Gore sama saya di jam 4 pagi di kantor. Ada yang error, terus kita benerin. Karena susah banget ketemu beliau, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang harus kita solve, bisa langsung kita cegat aja, terus kita langsung kerja bareng aja gitu. Ini lumayan juga nih, sampai ngantuk akhirnya tidur di kursi. Terus apa yang saya kerjain sekarang di Gojek, jadi di Gojek itu di tiap tim itu ada namanya stream itu tim yang lebih kecil. Tim saya namanya Cloud Platform. Cloud Platform ini sebenarnya kita bikinin app buat developer. Salah satu inisiatif paling besar yang lagi kita kerjain adalah gimana caranya semua observability Gojek itu, observability itu dalam artian monitoring, logging, tracing, APM, itu kalau bisa semuanya dalam satu platform. Jadi mimpi besarnya itu. Tapi kita di tim saya start dari logging ya. Jadi logging itu kita punya beberapa project open source. Ini yang lagi saya kerjain, Baritolog. Baritolog ini project yang dimulai sekitar pertengahan akhir tahun lalu. Dari gimana caranya semua log yang ada di Gojek itu mengalir ke sistem ini. Dan kalau kalian lihat di sini ada yang nanya tadi, Mas Dio nih di Gojek udah nggak ngerjain Ruby lagi ya? Enggak sih, gue masih ngerjain Ruby itu soalnya masih beberapa komponennya pakai Ruby. Walaupun ada bahasa lain juga di situ. Kita udah mulai roll out, tapi belum semua, masih jauh. Sekarang udah mengalir sekitar 400.000 log per menit dengan Baritolog ini. Nanti kalau misalnya mau lihat detailnya, di GitHub-nya itu udah ada wiki-nya, itu semuanya open source. Oke. Terus ada beberapa project lain sih yang kita kerjain, karena kita kliennya kan developer lain. Jadi ada project namanya Git. Kalau Git ini kalau lihat juga ada Ruby juga. Dia sebenarnya kayak internal SSO gitu. Jadi semua autentikasi untuk internal service itu lewat Git. Bahkan termasuk kalau developer mau SSH ke mesin-mesin, kalau developer mau connect ke VPN, itu semua lewat Git. Nah, di tim kita kebetulan semua kerjaannya kalau bisa di open source akan dicoba di open sourcein. Jadi dicoba untuk dibuka semua gitu ya. Nah, ini sedikit promo. Barangkali ada yang lagi cari kerjaan. Kebetulan tim kita lagi opening. Jadi kalau memang senang ngerjain open source, senang ngoding di Ruby, senang ngerjain hal-hal yang tadi saya sebutin, itu bisa kontak aja langsung.
Terus satu hal lagi yang saya mau cerita sebenarnya, ya, intro dikit di Gojek, itu kita punya beberapa program di Go Academy. Tadi ada sempat videonya ya. Go Academy itu semacam talent inkubator. Itu payungnya, tapi sebenarnya banyak banget inisiatif yang ada di dalamnya. Termasuk diantaranya ini upscale ini kemarin baru weekend banget, big weekend lalu banget. Kita ngadain upscale, jadi kita ngundang teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia. Terus ada 2 hari sharing itu sama teman-teman kita yang engineer yang ada di sini. Dan kita juga ngundang Nadim, itu di tengah ada Nadim. Nah, dia sempat sharing juga sama teman-teman upscale ini. Jadi kalau ada yang mau cek bisa googling aja Gojek Go Academy gitu. Nanti ada list program-program yang lagi jalan. Oke, langsung balik ke topik. Jadi topiknya ini ya. Kenapa sih topiknya ini gitu? Kenapa ngomongin tentang performance? Kenapa ngomongin tentang performance Ruby? Jadi ini idenya dari komunitas juga. Waktu itu sempat ada obrolan-obrolan. Banyak sih sebenarnya obrolan. Kalau kalian browsing juga pasti ketemu deh di luar sana Ruby itu lambat gitu. Ngapain pakai Ruby? Udah nggak laku, pakai Chris aja gitu. Ruby itu lambat, pakai Golang aja, pakai Rust aja gitu. Itu sering lah kayak gitu. Nah, menarik kan? Karena sebenarnya apa bener gitu kan sebenarnya Ruby lambat? Secara desain mungkin iya, tapi nanti kita lihat ya. Maksudnya apa impactnya dari Ruby di desain seperti ini gitu. Kalau menurut saya orang yang ngomongin itu ada 2 jenis. Jadi orang yang ngomongin ini ada 2 jenis. Yang pertama itu dia evangelis bahasa lain. Jadi biasa bahasa-bahasa yang belum laku, dia pengen supaya orang-orang nyoba, dia ngomong kayak gitu. Ruby itu lambat, ngapain kamu pakai bahasa Ruby? Mending baru aja gitu. Atau kemungkinan kedua, memang beneran ada orang yang dia ketemu di production, oh ternyata ini udah limit nih Ruby kalau mau di scale nggak gampang gitu. Terpaksa harus ganti bahasa yang lain. Tapi ini sebenarnya terkait judul saya. Yang evangelis itu biasanya 90% gitu. Sisanya yang benar-benar dia nemu performance ceiling itu paling cuma 10%. Gitu. Contohnya apa performance ceiling? Mungkin tahu kalau Twitter itu udah pernah migrasi ya dari Ruby ke Scala. Jadi cerita tentang Twitter itu menarik. Twitter kan pakai Ruby yang MRI. Waktu itu dia nggak nyoba, instead of migrasi ke bahasa lain, dia nggak nyoba bahasa yang namanya JRuby gitu. Padahal kalau misalnya dia migrasi ke JRuby, dia harus tetap bisa keep up dengan traffic yang ada waktu itu. Anyway, nanti kita bahas kenapa JRuby bisa men-solve masalahnya Twitter. Tapi anyway, orang-orang yang ketemu performance ceiling dari Ruby itu adalah ketika dia menemukan kasus yang sangat spesifik sekali atau trafficnya sangat tinggi sekali gitu, sehingga dia ketemu masalah ini. Nah jadi untuk menjawab pertanyaan kenapa Ruby itu lambat dan kenapa dalam 90% kesempatan itu nggak relevan, saya mau cerita tentang pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Jadi ini udah agak lama, kayaknya udah 7-8 tahun yang lalu. Ini salah satu customer pertama saya yang berhasil saya bujuk pakai Ruby. Jadi zaman dulu tuh kalau kita kliennya BUMN atau kliennya swasta gede gitu, mereka nggak mau kan, mereka pasti bilangnya harus pakai Java gitu, harus pakai .NET gitu. Dia nggak mau dipakai bahasa-bahasa yang dia belum familiar. Jadi ini ada satu klien yang berhasil saya bujuk nih, kliennya lumayan gede. Jadi waktu itu ceritanya seminggu setelah go live. Nah, saya ada meeting, jadi meetingnya tuh mingguan sama klien ini. Wah, ikonnya nggak keluar. Jadi sebenarnya ini yang muka saya itu yang senyum, klien tuh yang marah gitu. Karena memang biasanya gitu, klien selalu marah-marah kalau ketemu saya nggak tahu kenapa. Jadi waktu itu gini ceritanya, Pak, aplikasinya lambat banget, padahal masih baru, kok udah lambat? Terus, Pak, lambatnya kayak gimana? Pas buka halaman yang mana gitu? Saya jawab kayak gitu. Dia bilang, ya gitulah Pak, pokoknya semuanya lambat katanya. Ini apa karena pakai bahasa Ruby yang baru itu ya Pak gitu. Biasalah itu ya gitulah, memang kadang-kadang kita memperkenalkan teknologi baru tuh ngeri-ngeri sedap gitu. Karena kalau sampai salah
bisa dijadiin bahan buat klien kita. Ya kan, jadinya kan saya bingung nih, wah gimana nih? Oke, akhirnya waktu itu kita punya duit buat nyewa APM, kan ada New Relic ya, cuman New Relic kan mahal banget tuh, berapa dolar gitu satu mesin. Dan kliennya kan bayarnya fixed cost, jadi ya udah, oh ini nggak bisa nih, ya udah kita seharian ini kita dampingin aja kliennya, pas lambat tuh pas lagi ngapain sih gitu, kita dampingin kliennya. Nah, jadi kita ketemu nih waktu itu problemnya tuh problem yang problem sejuta umat lah. Jadi kalau kalian developer yang sering ngerjain proyekan, ini problem sejuta umat. Ketika klien itu mau generate report, itu reportnya lama banget bentuknya, bisa sampai 5 menit. Jadi kalau Balotelli, kamu main bola Balotelli, it's always me kan. Nah ini kalau ini it's always report lah gue. Problem, ya kan, problem proyekan ya, kalau lo proyekan Ruby atau proyekan apapun lah, dan matter bahasanya apa, biasanya klien sering banget komplain tentang dashboard atau report di awal-awal gitu ya. Dan gimana caranya kita generate report sebenarnya? Kita generate report itu kan SQL query kan. Maksudnya pasti kalau aplikasi baru ya apa sih, belum ada aneh-aneh, belum ada case atau belum, pokoknya dia SQL query lah yang kompleks gitu, yang banyak. Jadi artinya ketika kita optimize SQL query itu ya jadi lebih cepat gitu, problem solve gitu ya. Dan ini sebenarnya itu banyak kejadiannya kayak gitu. Jadi sama gua proyekan Ruby, proyekan apapun itu, problem yang paling sering terjadi terkait performance adalah masalah generate report. Dan itu selalu bisa, hampir semua bisa di-solve dengan SQL query, optimize. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang performance, gitu. Tapi sebelumnya, sebelum kita ngomong performance sih, kita pilih dulu nih use case-nya apa. Jadi kalau dalam konten ini, hari ini, kan saya web developer, API developer, jadi kita fokus dulu nih ya, jangan ngomongin yang lain, jangan ngomongin video transcoding. Jadi kalau kita ngomongin performance, kita ngomongin Ruby, web atau API. Nah, kalau ngomongin performance, kita harus selalu measure dari perspektif end user. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa Golang lebih cepat, saya benchmark pakai algoritma ini, dia berapa milisecond, Ruby berapa milisecond, it doesn't matter. It doesn't really matter. Jadi selalu kalau kita ngomongin performance, selalu kita benchmark dari end user. Jadi kalian beneran nyoba atau kalian mengamati atau gunakan APM untuk mendapatkan apa istilahnya, performa yang sebenarnya yang dirasakan oleh si user. Ini ada beberapa situs sebenarnya yang menyediakan referensi gitu ya, supaya jadi gambaran. Jadi kalau misalnya kita punya API, gimana sih kita tahu API server kita itu cepat atau lambat? Nah ini salah acuan yang beberapa pihak tuh make ya. Jadi kalau cepat itu di bawah 50 milisecond. Kalau di bawah 300 ya sedang lah gitu. Tapi kalau di atas itu berarti itu lambat. Ya. Atau kalau misalnya kita aplikasi ya bukan cuma API, tapi kita ada front end ya, mungkin sedikit lebih toleran. Dalam artian cepat itu di bawah 500, terus di bawah 2 detik oke gitu ya. Yang penting dia langsung kebuka. Atau di atas 2 detik itu lambat. Jadi intinya kalau misalnya kita ngomong performance, ini yang kita measure. Dan ini harus dari end user, bukan dari raw language performance. Karena kalau kita ngomongin raw language performance, doesn't really matter gitu. Nggak terlalu ngaruh lah buat user. Mau kita pakai bahasa apa juga kalau misalnya user yang ngerasanya lambat ya lambat gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin performance tadi itu dan mengacu ke tabel tadi, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu? Yang pertama nih, ketika ada orang ngomong bahasa lu lambat gitu, tapi kita harus lihat dulu usernya itu ngakses si browser API atau front end kita itu dari mana, dia pakai apa sih buat ngakses. Jadi kita lihat jaringannya dulu, karena kita bisa coba mungkin speed test gitu ya. Jadi ini true story, karena kadang-kadang saya pernah dulu ada jadian juga klien yang berbeda, dia ngeluh lambat, ternyata pas saya cek wifi-nya itu sinyalnya lemah banget. Jadi dia lokasi laptopnya itu jauh dari router terdekat. Jadi yang lain nggak ada masalah gitu buka aplikasi kita, tapi karena dia tempatnya jauh dari wifi, buka website kita jadi lambat. Jadi sebenarnya bukan masalah bahasanya juga. Nah, coba kalau misalnya ada keluhan tentang performance, coba cek dulu networknya oke atau enggak.
Atau gunakan visitor monitoring tools. Jadi kayak ada Pingdom. Pingdom itu lumayan bagus, dia punya instance di seluruh dunia yang bisa ngecekin performa dari website kita ketika diakses dari berbagai lokasi itu. Gitu ya. Ada banyak lah terus kayak gini, berbayar tapi kebanyakan. Atau untuk men-solve kan sebenarnya banyak ya, dan ini semuanya nggak terkait Ruby sama sekali. Kalau misalnya kita bicara klien kita ternyata kebanyakan bukan di Indonesia tapi klien kita di Amerika, ya udah SCDN lah gitu. Kalau ada resource ditaruh di dekat lokasi mereka gitu. Jadi sebenarnya network itu gede banget pengaruhnya, bisa jadi jauh lebih gede daripada bahasa itu sendiri gitu. Nah terus ini kalau klien kita kebanyakan pakai mobile network, coba cek apakah koneksi lagi bagus atau enggak. Karena kalau misalnya dia pakai 4G sekalipun, itu belum tentu stabil, belum tentu reliable. Nah terus kedua apa? Nah ini saya pernah ada pertanyaan nih di komunitas, di Telegram atau di Slack gitu. Jadi pernah ada, biasa nih kalau kalian ikutan Telegram Ruby, itu dulu pernah ada beberapa orang yang nongol terus kayak jelek-jelekin Ruby. Apa sih pakai Ruby gitu? Udah pakai kristal aja gitu. Itu beberapa kali kejadian. Tapi sebenarnya jawaban selain network ya, problem apa yang sering dialami oleh bahasa itu bukan bahasanya sendiri tapi masalah I/O. Jadi apa sih I/O itu? Ada yang pernah lihat tabel ini nggak? Jadi ada orang yang bikin tabel perbandingan waktu manusia dengan waktu komputer. Jadi itu dibandingin ya. Ini kalau kita lihat lihat dua bagian ini ya. Jadi bayangin kalau misalnya aplikasi kita nggak ada read atau write sama sekali ke database, jadi nggak akses hard disk. Itu berarti cukup pakai buletan merah yang di atas. Jadi dari 1 detik sampai 4 menit lah kalau misalnya dia ngakses RAM gitu ya. Tapi coba lihat, begitu dia harus ngambil database, begitu dia harus nulis ke database, hitungannya jadi 17 jam. Ordernya udah beda gitu. Order ketika akses I/O itu udah beda banget. Bahkan menggunakan SSD yang paling canggih sekalipun. NVMe ini kan yang paling canggih kan, yang paling baru kan dari Intel itu yang mahal. Bahkan menggunakan SSD yang paling canggih sekalipun, ordernya beda, 4 menit dan 17 jam gitu. Kalau dengan skala manusia. Jadi I/O ini emang ngaruh banget. Dan kita nggak akan bahas sekarang, biar gue nggak kehabisan topik. Mungkin bulan depan gue bisa bahas, atau mungkin nanti Taufik bahas tentang AI ini ya. Banyak tekniknya supaya kita menghindari atau mengurangi I/O call ya. Jadi I/O itu kan bagi dua ya, ada kita baca dari hard disk, ada kita nulis ke hard disk. Dan itu teknik untuk optimisasi baca dan tulis itu adalah hal yang berbeda, bisa beda caranya gitu untuk ngelakuin itu. Yang ketiga framework. Nah ini baru kita ngomongin spesifik ke teknologi yang kita gunakan ya. Jadi Ruby itu kan bisa berjalan sendiri, bisa kita menggunakan framework. Dan gue yakin orang yang pakai Ruby itu pasti tahu frameworknya yang paling terkenal namanya Rails. Ya. Jadi Rails ini udah nggak asing lagi buat program Ruby karena hampir semua orang pakai. GoFood pakai Rails, bener kan? Transport, ada service di transport yang juga pakai Ruby dan Rails. Gitu. Jadi ini udah nggak asing. Nah, tapi sekarang gini, kadang ada orang ngebandingin, misalnya Rails sama Node.js. Gue pernah lihat benchmarknya. Itu sebenarnya nggak adil banget kalau kita bandingin framework kayak Rails sama Node.js. Karena kalau kita coba ketik ya di konsol yang ada Rails-nya, kita ketik React middleware, kita lihat banyak banget add-on, library sebenarnya gitu. Jadi Rails itu sebenarnya framework yang sangat kaya. Bayangin aja, dari cara ngakses database sampai kita asynchronous call dengan action cable, dengan action cable, socket connection, itu ada di Rails. Ketika kita bikin aplikasi baru dengan Rails, semua fitur itu udah ada. Jadi sebenarnya ketika ada request dari luar masuk ke dalam, itu banyak banget layernya. Dan jadi wajar aja kalau ada benchmark. Katakanlah benchmark yang paling sering itu kan aplikasi to do gitu ya. Nah, benchmark aplikasi to do udah pasti Rails kalah kalau dibandingin sama framework lain yang lebih ringan. Gitu. Itu udah pasti kalah. Tapi ada nggak sih caranya supaya Rails ini bisa lebih optimal? Nah, ini nanti Mas Taufik akan jelaskan mungkin.
Ya kan, Mas ya? Jadi sengaja hari ini topiknya kita berkaitan gitu. Gimana caranya sih supaya practical tips untuk aplikasi Rails kita lebih cepat. Nah, atau mungkin ada juga alternatif lain, kita Ruby itu nggak cuma Rails sebenarnya. Sekarang tuh makin kaya, banyak framework-framework yang lebih cepat. Apalagi sekarang kan eranya microservice ya. Kita nggak perlu terlalu berat lagi. Nggak ada monolith itu dikurangi, tapi kita jadi ada banyak service. Nah, ada beberapa framework yang lebih ringan dari Rails. Misalnya ada Sinatra, ada Roda. Ini cepat banget sih. Kalau kita lihat benchmarknya sama Rails itu bedanya lumayan jauh. Tapi memang fiturnya berkurang jauh juga, gitu. Banyak fitur yang nggak ada. Gitu. Nah, ini baru ngomongin performance dari bahasa itu sendiri. Jadi kita tadi udah ngebahas tiga elemen dan baru masuk ke Ruby-nya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin performance dari bahasa ya paling nggak dia cuma seperlimanya aja gitu. Dari semua faktor tadi. Baru kita ngomongin bahasa. Jadi kalau bahasa ini sebenarnya ini masalah desain. Jadi kalau kita ngomongin bahasa kan pasti ujung-ujungnya di-execute sama CPU ya. CPU kan yang ada di sebelah sini. Nah, semakin kita dekat ke CPU, itu udah pasti makin cepat. Itu udah nggak ada kompromi. Bahasa kayak C yang deket banget sama CPU itu udah pasti cepat. Tapi kalau kita ke kanan, makin banyak layer gitu ya. Kayak ada garbage collector, kayak ada virtual machine. Tentu dong dia lebih lambat. Tapi keuntungannya dia punya portable. Portable itu artinya kompas sekali bisa jalan di mana aja gitu ya. Atau dengan proses yang sangat sederhana, bahasa ini bisa langsung di-execute dimanapun. Atau paradigmanya bisa yang lebih kaya. Karena gini, CPU itu berjalan sekuensial dari A ke Z. Jadi kalau kita bicara paradigma fungsional, itu CPU nggak ngerti. Dia cuma tahu benar-benar sekuensial. Nah, siapa yang ngebikin paradigma itu muncul? Yaitu abstraction layer ini. Jadi sehingga kalau kita punya paradigma yang udah unik banget, kayak misalnya fungsional, metaprogramming, reflection, itu jelas nggak bisa didapat dengan bahasa yang dekat ke mesin. Jadi itu butuh bahasa-bahasa yang punya layer-layer tambahan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara Ruby, ya naturally Ruby itu memang bukan bahasa yang cepat banget kayak C. Ruby itu punya banyak layer. Dia ada garbage collector-nya, ada VM-nya, dan dia diinterpret gitu ya. Tapi Ruby itu sebenarnya ada banyak flavornya, bukan cuman jadi yang mungkin yang paling umum kan Ruby MRI. Ya. Ruby MRI itu yang biasa, yang Ruby. Ada lagi JRuby. Sebenarnya ada lagi yang lain, cuman yang paling populer kan dua ini. Nah kalau JRuby ini agak unik. Jadi Ruby-nya dia itu di compile ke bytecode Java. Jadi dia kagak langsung di execute ke CPU, tapi dia di compile ke bytecode Java. Sehingga bytecode-nya ini posisinya lebih dekat ke mesin. Gitu. Jadi ada sedikit performance lebih baik. Nah sebenarnya Ruby itu sebenarnya juga yang MRI ini itu juga punya bytecode. Tapi Java ini kan bytecode-nya udah mature banget. Dia udah belasan puluhan tahun ya. Performanya lebih baik, optimisasinya lebih baik gitu. Jadi beda di situ sih. Dan kayaknya di Ruby yang 2.6 nanti Mas Didik mungkin ada jelasin. Mungkin. Jadi Ruby 2.6 itu nanti ada beberapa fitur baru yang sebenarnya pengen ningkatin performance-nya Ruby yang MLI gitu ya. Nah jadi sebenarnya ada bedanya lagi nggak sih? Bedanya Ruby yang MLI sama JRuby? Jadi ada satu perbedaan signifikan lagi ya. Yang bahasa-bahasa dynamic kayak Ruby itu punya. Yaitu ini ngomongin GIL. Jadi apa itu Global Interpreter Lock? Nah, kita kan pengennya kalau kita punya CPU 4 core, program kita diproses oleh keempat core-nya, ya kan? Tapi sayangnya bahasa-bahasa interpreter dinamik kayak Ruby ataupun Python, dia punya sesuatu yang namanya Global Interpreter Lock. Artinya apa? Eksekusi kita itu nggak pernah bisa lebih dari satu thread dalam waktu yang bersamaan. Jadi mereka nggak bisa konkurensi. Benar-benar harus satu thread jalan, itu kelar, baru next thread. Jadi
sekuensial. Kenapa didesain kayak gitu? Jadi yang jadi masalah itu ketika kita pengen bikin kode yang memanfaatkan multithreading, kalau ngodingnya nggak hati-hati, maka akan menimbulkan crash. Nah, akibatnya karena sebenarnya banyak library yang di luar sana ya, kan ngoding itu sangat sulit tuh supaya kita thread safe istilahnya ya. Karena ngodingnya sangat sulit untuk mencapai thread safe, akhirnya desainer Ruby pada zaman dulu itu bikin lock ini. Dan bukan cuma Ruby sih, kayak kita pakai Python, Python ya. Python juga sama, dia punya global interpreter lock juga. Sama, Python dan Ruby itu order performance-nya sama. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, karena desainnya juga mirip. Cuma kalau kita pakai JRuby ya, kalau kita pakai JRuby itu nggak berlaku, karena JRuby ini dia pakai JVM bytecode, itu bisa concurrency pure. Jadi ini dia cuma bisa jalanin satu thread dalam satu waktu yang bersama. Jadi kalau kita ngomong performance ada dua ya, raw performance sama concurrency. Nah ini, kalau misalnya kita pengen banget concurrency, kita pakai JRuby. Makanya kalau di Gojek kita nggak pakai MRI di production, hampir semua yang customer facing itu pakai JRuby. Supaya kita bisa manfaatin multi-core processor. Nah sebenarnya apa impact dari performance bahasa? Impact performance bahasa itu sangat spesifik. Sangat spesifik. Jadi kalau misalnya kita ngomongin impact dari performance bahasa, itu kurang lebih tiga ini kalau menurut saya. Mungkin ada yang lain tapi yang paling kentara tuh ini. Pertama tuh rendering. Jadi kalau Ruby-nya, Rails-nya itu disuruh merender HTML, maka itu benar-benar CPU bound. Itu nggak ada I/O-nya sama sekali. Itu rendering pertama. Yang kedua serializing. Serializing itu kalau kita mau output JSON atau XML, nah itu proses dari dia mendapatkan data dari database, itu kan I/O, tapi setelah dapat datanya itu harus dibikin JSON. Nah itu serializing. Dan complex logic. Jadi kadang-kadang mungkin ada aplikasi Ruby yang dia ada beberapa logic processing. Misalnya ada array of array atau hash yang gede banget gitu ya, sehingga harus ada beberapa proses dan step. Nah ini baru CPU bound. Ini baru agak gede di CPU. Gitu. Jadi kalau terkait performa dari Ruby, sebenarnya impact paling gede di sini. Jadi kalau kita ada orang bilang Ruby itu lambat, iya, ketika ngelakuin ini. Makanya ada beberapa teknik-teknik ya. Contohnya nih, di Ruby, gem untuk melakukan serialisasi JSON itu ditulis bukan dalam Ruby, tapi dalam C. Jadi kalau misalnya kalian bikin API server, API di Ruby, dan kalian output JSON, itu yang memproses bagian yang serialisasi JSON itu bukan Ruby, itu C. Karena di dalam bahasa Ruby itu ada namanya foreign function interface, yang mana logiknya itu bisa dilariin ke bahasa lain dulu. Setelah prosesnya selesai, itu baru balik ke Ruby lagi. Jadi sebenarnya karena Ruby juga udah lumayan tua bahasanya ya, jadi banyak optimisasi yang udah dilakuin untuk mempercepat proses-proses ini. Jadi kalau misalnya kita lihat riset Rails itu ngapain sih supaya lebih cepat? Apa sih yang Rails lakukan supaya dia lebih cepat? Dia bisa ngoptimize ini. Gitu. Karena ini yang paling impact buat orang yang bikin web atau API. Dan terakhir yang nggak kalah penting, apalagi kalau kita punya desain microservice, adalah external service. Jadi kalau misalnya Ruby-nya itu bergantung dengan aplikasi lain, mau secepat apapun aplikasi kalian, ya itu udah pasti akan bottleneck kalau aplikasi yang lainnya ini nggak nge-return value dalam waktu yang cepat gitu. Jadi ini faktor yang kelima. Nah, kalau kita lihat 5 faktor yang menurut saya berpengaruh signifikan terhadap performa, sebenarnya yang berpengaruh yang gara-gara Ruby itu cuma yang nomor 4 doang. Yang lain itu nggak ada hubungannya sama Ruby. Gitu. Makanya kayak food delivery, GoFood itu belum migrasi tahu gue dari beberapa servisnya. Jadi sebenarnya dengan skala yang gede sekalipun kita masih bisa achieve dengan efisien. Jadi sebenarnya apa konklusinya dari talksnya? Ya. Kalau menurut
menurut saya. Jadi yang pertama itu language performance itu cuma small part dari keseluruhan experience user gitu ya. Doesn't matter. Kalau aplikasi kalian skalanya udah gede banget, itu cuma small part aja. Kecuali kalau aplikasi kalian itu video transcoding misalnya, itu CPU banget kan. Misalnya YouTube, ketika orang upload video ke YouTube, videonya harus di-convert, itu tentu CPU bound. Itu baru butuh bahasa yang lebih cepat. Ya. Tapi kalau kita bikin web server, API server, most of the case, semua bahasa, ya. Jadi bahasa modern yang Turing compliant, yang general bahasa, itu cukup untuk kebanyakan case gitu ya. Bahkan dengan scale ya. Kayak Airbnb, dia masih pakai Ruby juga. Dan sebenarnya kalau zaman sekarang kita milih bahasa cuma karena performance, itu nggak terlalu bijak. Ya. Apa sih faktor? Karena CPU itu udah cukup cepat. Mungkin 30 tahun lalu kita harus pilih bahasa yang paling cepat. Karena CPU per dolar itu mahal. Ya. Untuk naik 1 MHz butuh bayar berapa ratus dolar kali gitu. Zaman sekarang CPU cycle itu murah. Jadi itu nggak terlalu meter lagi, kecuali kita jalan di skala yang sangat-sangat tinggi dan sangat CPU bound. Tapi kalau cuma dari performance itu tidak terlalu bijak. Jadi sebenarnya apa faktor lain yang harus kita lihat kalau kita memilih bahasa? Kalau ini menurut saya, pasti tiap orang beda. Kalau menurut saya paling penting, siapa orang yang paling dalam. Jadi kalau kita punya tim nih ya, di tim itu orang paling dalam explore-nya apa? Jadi prinsip engineer dari tim itu, dia paling jago bahasa apa? Gitu. Misalnya di tim kita yang paling jago itu bahasa Java. Ya udah, project itu pakai bahasa Java aja. Itu lebih baik daripada kita maksain belajar bahasa baru. Gitu ya. Atau juga komposisi tim. Ya. Jadi oke, ada satu prinsip Java, tapi semua orang di tim itu Ruby semua. Nah itu juga bisa dipertimbangkan, ya udah pakai Ruby aja. Faktor lain, ekosistem. Jadi kalau Ruby ini kan dia kuat banget di web development ya, gemnya udah banyak banget. Jadi bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya kita mau data science, ya mending pakai Python mungkin. Karena Ruby memang belum terlalu kuat di data science library-nya. Atau programming paradigm. Misalnya kita fans banget sama bahasa fungsional. Karena bahasa fungsional ini lebih gampang untuk achieve concurrency gitu. Jadi mungkin karena fans banget ya udah kita cari bahasa yang fungsional. Elixir misalnya. Dan terakhir specific focus. Jadi kadang-kadang ada bahasa yang dia benar-benar fokus ke suatu specific things. Kayak R itu kan bahasa buat statistik ya. Ya udah gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau cuma dari performance itu nggak terlalu bijak. Banyak faktor lain yang saat ini bisa lebih penting untuk membantu kita dalam memilih bahasa dan environment. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bagio. Sorry, gue ada satu slide lagi. Oh ya, sorry, makasih. Oh makasih. Ya itu aja sih. Jadi tadi kita nanti Q&A-nya terakhir. Iya, Q&A terakhir. Sip. Thank you ya. Thank you. Oke. Udah. Oke,